Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sudut. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang sudut. Seperti apakah itu? Yuk diperhatikan. Hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Di sini ada garis sejajar, garis PM dan QN dipotong oleh garis transversal L, maka akan memperoleh sudut-sudut. Di sini ada namanya sudut P1, P2, P3, P4. Dan sebelah sini ada namanya sudut Q1, Q2, Q3, dan Q4. Yang pertama, sifat-sifat sudutnya ya, yaitu sudut sehadap. Artinya sama letaknya. Sehadap. P1 sehadap dengan Q1. P2 sehadap dengan Q2. Dan seterusnya sama ya. Sampai dengan P4 itu sehadap dengan Q4. Seletak ya. Nah, ini berlaku P1 artinya sama dengan Q1. Besar sudut P1 ini sama besarnya dengan sudut Q1. Sama juga P2 artinya besarnya sama dengan Q2 dan seterusnya. Sama ya. Itu yang pertama. Selanjutnya, sudut dalam sepihak. Contohnya, P3 dalam sepihak Q2. P3 dalam sepihak dengan Q2. Perhatikan, dia berada di dalam dan sama-sama berada di sebelah kanan. Ini disebut dalam sepihak. Siapa lagi selain ini? Ya, P4 dengan Q1. Ini juga dikatakan dalam sepihak karena P4 dengan Q1 sama-sama berada di dalam dan sama-sama berada di sebelah kiri. Nah, ini berlaku P3 ditambah Q2, ini jumlahnya sama dengan 180 derajat ya. Sama juga P4 ditambah Q1 itu jumlahnya 180 derajat. Itu sudut dalam sepihak. Kemudian setelah sudut dalam sepihak, maka akan ada juga sudut luar sepihak. Artinya dia berada di luar tapi dia sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Contohnya P1 luar sepihak dengan Q4. Di luar dan sama-sama di sebelah kiri ya. Ada lagi selain itu, yaitu P2 luar sepihak dengan Q3. Berada di luar dan di sebelah kanan. Berlaku juga P1 ditambah Q4 ini sama dengan 180 derajat. Sama juga ya, P2 kalau dijumlahkan dengan Q3 itu sama dengan 180 derajat. Ingat ya, sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak kalau dia dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Lanjut. Berikutnya ada sudut dalam berseberangan. Artinya dia berada di dalam dan tapi dia berseberangan. Ya, di dalam dan berseberangan. Siapa saja? Berarti ada P3 dengan Q1 ya, karena dia berada di dalam tetapi dia nyebrang ya. Kemudian selain itu ada lagi, yaitu P4 dengan Q2. Nah, itu disebut dalam berseberangan, akan berlaku sudutnya sama besarnya. Jadi P3 itu sama besarnya dengan Q1, P4 itu sama besarnya dengan Q2.
Setelah ada sudut dalam berseberangan, maka ada lawannya, yaitu sudut luar berseberangan. Di luar, tetapi dia berseberangan, ya. Siapa saja? Berarti P1 dengan Q3, ya. Nah, setelah ada P1 dengan Q3, ada siapa lagi? P2 dan Q4. Iya, itu disebut sudut luar berseberangan. Maka juga akan berlaku sama, yaitu besar sudutnya adalah sama besarnya. Maka P1 itu sama besarnya dengan Q3. Dan P2 juga ternyata besarnya sama dengan Q4. Nah, lanjut ya ke contoh soal. Perhatikan gambar ini, garisnya ya. Diketahui garis HB sejajar garis CD. Pertanyaannya, hitunglah besar nilai Y. Kita lihat 3Y berada di sebelah kanan atas. Ini akan seletak atau sehadap, posisinya di sini ya. Nah, ini A, katakanlah A2. Ini 1, 2, 3, 4. A2 sama dengan E2. Coba kita beri dia nomor ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama posisinya ya, sehingga 3Y ini sama dengan E2. Nah, kemudian jika E2-nya adalah 3Y, sedangkan E3 adalah 102, apa hubungan E2 dengan E3? Coba perhatikan. Ternyata hubungannya jika dia dijumlahkan, dia akan menjadi sebuah garis lurus, berarti dia berpelurus. Jadi kalau dia dijumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, kita coba tuliskan ya. Yaitu E2 ditambah E3 itu jumlahnya 180 derajat. Masukkan. E2 itu sama dengan 3Y ya, karena dia sehadap atau seletak. Kemudian ditambah E3 adalah 102 sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan. Angka berkumpul dengan angka. Ini ada variabelnya, tidak boleh dijumlahkan. Nah, ini yang pindahkan ke sebelah kanan. 3Y sama dengan 180 derajat. Ini kita kurangkan ya, plus, pindah ke sebelah sini ya, berubah menjadi negatif 102. Oke. 3Y tulis kembali sama dengan 180 dikurang 102, berapa nih ya, 10 dikurang 28, pinjam sini 1 tinggal 7, 78. Ingat, kali pindah jadi bagi. 3Y ini adalah kali ya. Y sama dengan 78 dibagi 3, sehingga Y diperoleh berapa? 26. Nah, ternyata Y-nya adalah 26. Lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan besar Q. Ini yang ditanya ya. Oke, ini bersih ya. Nah, kita perhatikan, cari yang posisinya sehadap atau seletak. Q ini boleh ini sama ya, ini Q, atau yang 112-nya kita angkat di sini. Ini sama, seletak atau sehadap. Berarti ini di sini ya, sama. Nah, jika ini Q dan ini 112, maka dia apa hubungannya? Dia jika dijumlahkan menjadi sebuah garis lurus, berarti dia berpelurus. Sehingga Q ditambah 112 sama dengan 180 derajat. Nah, mudah, ini tinggal dicari, hitung saja. Sudut Q kita tuliskan kembali. Angka berkumpul dengan angka ya, dipindahkan ke sebelah kanan sehingga sama dengan 180 plus pindah jadi min 112, kita kurangkan sehingga sudut Q sama dengan 68. Mudah ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ada gambar seperti ini. Jika sudut Q1 95 derajat, ini ya, sudut nomor 2 ini adalah 110 derajat,
Berapakah besar sudut yang ketiga? Ini yang ditanya. Seandainya ini ada ya. Nah, ini juga diketahui. Coba kita perhatikan, adakah hubungan-hubungan antara yang diketahui dengan angka-angka di sini yang kita perlukan. Nah, ini jika ini sudut nomor 2 110 derajat, apa hubungannya dengan 6? Ini adalah berpelurus. Maka ini kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat. Jika sudut nomor 2 itu 110, maka ini berapa? Boleh langsung saja kita tebak ya. Ini 110 berarti supaya 180 kalau dijumlahkan berarti ini berapa? 70 ya. Berarti sudut nomor 6 70. Atau dengan proses boleh juga sudut 2 ditambah sudut 6 itu sama dengan 180. Sudut 2 nya kita isi yaitu 110 ditambah sudut 6 sama dengan 180, maka sudut 6 itu sama dengan 180 dikurang 110, sehingga sudut 6 nya, sudut nomor 6 diperoleh 70 derajat. Nah, sudut nomor 6 ini sudah diketahui ya. Nah, kemudian berikutnya sudut 5 akan kita cari. Apa hubungan sudut 5 dengan yang diketahui lainnya? Perhatikan, sudut 1 adalah 95 derajat. Dan sudut 5 belum diketahui. Apa hubungan sudut nomor 1 dengan sudut nomor 5? Sudut nomor 1 dengan 5, dia berada sama-sama di dalam, kemudian dia berseberangan. Maka ini disebut dalam berseberangan. Dalam berseberangan tadi apa hukumnya? Yaitu sama besarnya. Berarti sudut nomor 1 itu sama dengan sudut nomor 5 ya. Sudut nomor 5 sama dengan sudut nomor 1. Kita masukkan saja sudut nomor 5 itu berarti diperoleh yaitu sama dengan sudut nomor 1, yaitu sama dengan 95 derajat. Nah, berarti sudut 6 sudah ada, sudut 5 nya sudah ada, tinggal cari sudut 3. Perhatikan dia berbentuk seperti segitiga ini ya. Ingat, jumlah sudut di dalam sebuah segitiga yaitu 180 derajat. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Sudut 6 ditambah sudut 5 ditambah sudut nomor 3 yaitu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan angkanya. Sudut nomor 6 itu 70 derajat ditambah sudut nomor 5 yaitu 95 ditambah sudut nomor 3 yang kita cari. Ya, sama dengan jumlahnya 180 derajat. Nah, jumlahkan ini 70 dengan 95. 165 ditambah sudut nomor 3 sama dengan 180. Nah, ini ingat lagi, mudah lagi ya, ini plus ya, artinya pindahkan ke sebelah sini jadi dikurang. Sudut nomor 3 sama dengan 180 dikurang 165. Jadi sudut nomor 3 yaitu sama dengan 15 derajat. Lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut ACB adalah, yang ditanya adalah ACB, berarti yang di tengah-tengah ya, yang C, yang di sini ya. Oke, perhatikan, ini sudah diketahui, ini belum, ini yang ditanya. Nah, ini apa hubungannya dengan sebelahnya? Hubungannya adalah berpelurus. Iya. Ini bisa kita jumlahkan, jumlahnya sama dengan 180. Mudah sekali ya. Yuk kita tulis. Berarti sudut ABC itu kalau dijumlahkan dengan CBD ini ya 180 derajat. Kita tulis ABC yang ini ya ditambah CBD sama dengan 180 derajat. Kita isi ABC yang belum ada, ini masih ABC ya, ABC ditambah CBD nya 112 kita isi sama dengan 180 derajat. Nah, pindahkan ini plus, pindah ke sebelah sini jadi min. Sudut ACB sama dengan 180 derajat, ini plus jadi min 112, sehingga sudut ABC sama dengan berapa ini dikurangkan 68. Nah, ternyata ini sudah ada, berarti tinggal cari yang ini. Sama seperti tadi.
jika sudut di dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi yang tidak ada akan bisa kita cari. Yuk kita tulis sudut CAB ini ya, CAB yang ini ditambah sudut ABC ini tadi, ABC ditambah sudut yang akan dicari yaitu ACB. ACB itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kita isi saja CAB nya berapa? CAB yaitu 42 ditambah ABC nya yang sudah kita hitung 68 ini ya, ditambah ACB yang akan dicari sama dengan 180 derajat. Jumlahkan 42 dengan 68 yaitu 110. Nah ditambah ACB sama dengan 180 derajat. Nah sama seperti tadi, ini plus artinya ya, pindahkan ke sebelah sini jadi min. ACB sama dengan 180 dikurang 110 sehingga ACB nya adalah 70 derajat. Mudah ya ternyata semuanya ya. Nah itulah tadi beberapa penjelasan tentang sudut dan sifat-sifat sudutnya ya. Semoga dapat dipahami dan juga semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.